Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di pagi hari ini dan kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hanya karena kekuatan anugerah-Nya di dalam kehidupan kita boleh bangun dari istirahat tidur kita sepanjang malam. Dan pagi hari ini kita boleh menghirup udara yang segar. Kita boleh menikmati kemurahan Tuhan. Dan pagi hari ini kita mau mendengar firman Tuhan yang akan menjadi renungan kita bersama pagi hari ini sebelum kita menjalankan aktivitas kita. Saya mengajak kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Yesus Kristus, terima kasih pagi hari ini. Kami datang kepadamu, kami bersyukur kepadamu. Kami berkata, Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami, kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau yang telah menjaga, memelihara kami sepanjang malam. Dan pagi hari ini kami boleh bangun, menghirup udara yang segar, menikmati kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kami mau membaca firman Tuhan. Kami mau mendengar firman Tuhan yang akan menjadi renungan bagi kami, ya Tuhan, yang akan menuntun kehidupan kami agar kami semakin baik lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan terdapat di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 21. Kisah Para Rasul 3 ayat 21 berkata demikian. Kristus harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaran nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Firman Tuhan pagi hari ini berbicara tentang pemulihan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita kembali belajar firman Tuhan, kebenaran Tuhan dari ayat yang baru saja kita baca, yang berbicara tentang pemulihan. Kristus akan tetap tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Dan kalau kita melihat dalam perikop atau judul pasal ini, Petrus berkhotbah di Serabi Salomo dan berbicara kepada Israel karena Israel menolak keberadaan Yesus atau Israel tidak percaya kepada Yesus. Kendati Yesus telah dinubuatkan pada zaman dahulu oleh para nabi. Kalau kita kaitkan di dalam Injil Yohanes pasal pertama ayat 11, Injil Yohanes pasal pertama ayat 11 mengatakan, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima dia. Orang-orang kepunyaan itu tidak menerima dia. Israel umat yang dikasihi Tuhan, tetapi kehadiran Yesus mereka tolak. Mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, namun dengan penuh urapan Petrus dengan tegas mengatakan, kalau dalam ayat 19 dalam pasal 3, di situ Petrus berkata, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu diampuni. Sadar dan bertobat dan dosamu diampuni. Dihapuskan, dosa dihapuskan. Saudara sekalian, Allah memberi kesempatan kepada Israel agar sadar dan bertobat dan Israel dipulihkan. Mereka harus percaya kepada Tuhan. Namun bukan hanya berbicara tentang Israel, tetapi Allah merindukan semua insan manusia yang ada dalam dunia ini dipulihkan, diselamatkan.
Karena keselamatan adalah rancangan Allah kepada setiap orang yang percaya, kepada kita yang percaya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sampai sekarang ini Allah memakai hamba-hambanya untuk berjuang, tetap menyampaikan firman Tuhan, tetap menyampaikan Injil Kerajaan Allah. Mereka menginjil di kota-kota, di desa-desa, bahkan sampai ke pelosok-pelosok. Keberanian yang luar biasa dan kekuatan Roh Kudus. Dengan kekuatan Roh Kudus mereka pergi untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan kalau kita baca di dalam Matius 24 ayat 14, di situ Yesus mengatakan, Matius 24 ayat 14, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi ada satu target daripada Allah bahwa Injil, kebenaran harus disampaikan. Yesus harus diberitakan di mana-mana. Yesus harus disampaikan. Berita tentang Injil, berita tentang Yesus harus disampaikan kepada seluruh dunia, kepada bangsa-bangsa, dan akhirnya menjadi kesaksian oleh semua bangsa. Dan sesudah itu tiba kesudahannya. Atau saya boleh katakan, Yesus akan datang kembali menjemput umat-umatnya. Allah punya kerinduan yang kuat kepada manusia, dan Allah punya rancangan yang indah kepada manusia, yaitu hari esok, yaitu masa depan yang penuh harapan. Dan Yesus sudah katakan sebelum Yesus naik ke surga dalam Injil Yohanes 14 ayat 1-3. Kalau kita baca dalam Injil Yohanes 14 ayat 1-3, di situ Yesus katakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada. Kita perhatikan di sini, Yesus berkata, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana Aku berada, kamu pun berada. Jadi sudah pasti Yesus akan datang kembali. Terus kalian, tetapi kita akan melihat di sini bahwa Kristus tetap tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Saudara sekalian, hari esok, masa depan, damai sejahtera yang Allah berikan dalam kehidupan kita kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan berkaitan dengan pemulihan. Harus menjadi umat yang dipulihkan, harus menjadi umat yang bertobat, harus menjadi umat yang dibaharui. Saudara sekalian, tanpa ada pemulihan, tanpa ada pertobatan, tanpa manusia hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka rancangan Allah itu tidak akan terjadi. Kita tidak akan menerima apa yang Yesus janjikan. Hanya kepada mereka yang ada pemulihan, kepada mereka yang dipulihkan, kepada mereka yang bertobat, kepada mereka yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, yang akan menerima janji daripada Tuhan. Saudara sekalian, Israel harus dipulihkan, Israel harus bertobat. Kita pun harus dipulihkan, kita pun harus bertobat. Karena rancangan yang Allah yang indah itu berkaitan dengan pertobatan. Kita harus menjadi umat yang dipulihkan oleh Tuhan. Saudara sekalian, setelah kita percaya kepada Tuhan, bukan sekedar percaya,
tetapi kita harus masuk pada pengenalan tentang Allah yang sesungguhnya kepada yang benar. Dan setelah kita mengenal tentang Allah yang benar, ada yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati, kita masuk dalam tingkat kita mengasihi Tuhan. Pada hukum yang terutama, kita harus dipulihkan, dan kita masuk pada hukum yang terutama, yaitu kita harus mengasihi Tuhan. Dalam Markus 12 ayat 30, di situ Yesus mengatakan, Markus 12 ayat 30, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu." Saudara sekalian, ini menyangkut keberadaan hidup kita, eksistensi kehidupan kita. Kehidupan kita benar-benar harus mengasihi Tuhan. Sebab Allah akan datang kembali dan mendapatkan mereka yang mengasihi Tuhan. Allah akan datang kembali dan mendapatkan dan memberikan kepada mereka, membawa mereka ke satu tempat yang Allah sudah sediakan. Masa depan yang Allah sudah sediakan. Kepada mereka yang sudah dipulihkan, mereka yang bertobat, mereka yang mengenal Allah, mereka yang mengasihi kepada Tuhan. Saudara sekalian, masa depan dikaitkan dengan pertobatan. Umat yang bertobat, umat yang dipulihkan. Yesus akan memberikan itu. Yesus akan datang kembali dan membawa mereka pada satu tempat yang Yesus sudah sediakan. Saudara sekalian, dimanapun Anda berada saat ini, untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, mari saudara sekalian, kita bukan sekedar percaya, tetapi kita masuk dalam pengenalan tentang Allah yang semakin baik lagi. Setelah kita masuk dalam pengenalan Allah, kita masuk terus berjalan, semakin kita mengasihi Tuhan. Allah mau kita mengasihi Tuhan, sampai kita mencapai tingkat satu hukum yang terutama, bahwa kita harus mengasihi Tuhan. Allah akan datang kembali dan akan membawa gereja yang mengasihi Tuhan, gereja yang dipulihkan, gereja yang bertobat. Itulah firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda berada, pagi hari ini kita responi firman Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan, kita semakin mengenal kepada Tuhan, dan semakin kita mengasihi kepada Tuhan. Dimanapun Anda berada saat ini, angkat hati saudara, buka hati saudara untuk dengar firman Tuhan. Ingat, ada rancangan yang indah di dalam kehidupan kita, rancangan Allah yang penuh dengan damai sejahtera. Ia akan datang kembali. Ia akan datang kembali dan membawa mereka yang telah pulih, yang telah bertobat, yang telah mengenal Tuhan, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih untuk rancangan Allah yang indah dalam kehidupan kami. Jadikan kami umat yang dipulihkan, umat yang percaya kepadamu, umat yang mengenal Engkau, dan umat yang mengasihi Engkau. Sebab Engkau akan datang kepada mereka yang dipulihkan, kepada umat-Mu yang semakin cinta kepadamu, semakin mengasihi Engkau. Pulihkan kami ya Tuhan, oleh kekuatan Roh pulihkan kami, pulihkan umat-Mu, sembuhkan mereka Tuhan, sembuhkan mereka dalam nama Yesus, jamah mereka dalam nama Yesus, oleh kekuatan firman menjamah mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur. Bangsa negara kami, pemerintah kami serahkan ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Allah menolong bangsa kami, biar bangsa kami dalam genggaman tangan kasih karunia Tuhan. Pulihkan bangsa kami. Terima kasih buat firman Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.